wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Beberapa menikmati. Dia wasit telah memberikan apa-apa ke belakang dia. Arahkan melebar ke sebelah kiri. Popsi dan Ambatan menguasai bola. Utak-atik kepada siapa yang bola yang diberikan. Bawa bola sendirian. Oh, bola telah meninggalkan lapangan pertandingan sehingga terjadi out bola saya telah dilakukan. Arahkan ke belakang. Jago merah. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk jago merah. Akan diambil pemain nomor 18. Kepada siapa bola diarahkan, kita tunggu. Arahkan ke depan, masih bisa diambil pemain-pemain dari Popsi. Jago merah melakukan serangan melalui sebelah kanan. Arahkan ke tengah. Lagi-lagi terjadi salah pengertian. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Popsi dan Amatan telah dilakukan. Arahkan pada nomor punggung 5. Kontrol yang bagus tadi, namun masih bisa diambil Jago merah. Jago merah melakukan serangan melebar ke sebelah kiri. Nomor 11 ada di situ. Namun diambil kapten ke-11 dari Popsi dan Amatan. Arahkan ke depan. Nomor 9 masih bisa dihalau pemain-pemain dari Popsi dan Amatan sehingga bola masih berada di tengah lapangan pertandingan kita. Jago merah dengan nomor punggung 10 arahkan ke depan. Nomor punggung 12 yang dituju dari Jago merah. Dibayang main pemain Popsi berhasil menghalau dari pertahanannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga bola out. Lemparan ke dalam saja untuk
Jago Merah telah diaksakan arahkan ke depan melalui permainan sebelah kiri. Namun bola telah meninggalkan pertandingan kita. Tendangan penjuru yang pertama untuk Jago Merah di awal-awal pertahanan. Babak pertama hampir seluruh pemain Popsi Rabana Batahan berada di jantung pertahanan. Tenang dilakukan arahkan ke depan. Namun apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan pemain belakang dari Popsi Rabana Batahan sehingga terjadi tendangan penjuru yang kedua. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan. Wasit dalam memberikan apa-apa. Angkat bola ke depan. Nah, masih saja bisa diselamatkan pemain-pemain belakang dari Popsi Rabana Batahan. Terjadi rebutan sekulit pundar. Popsi Rabana Batahan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Jago Merah. Akan diambil pemain nomor punggung 15 arahkan kapten kesebelasan nomor 15 dari Jago Merah arahkan ke depan. Kuasa nomor punggung 6 dibayang-bayangi 2-1-3 pemain dari Popsi. Kapten dari Popsi Rabana Batahan, Popsi akan ke depan membumbung tinggi. Pada siapa boleh diarahkan akan nomor punggung 5 namun masih bisa diambil pemain-pemain nomor punggung 11 dari Popsi mengarah bertarung di tengah lapangan arahkan ke depan. Bola terlalu jauh tadi diambil pemain belakang nomor punggung 2 dari Jago Merah. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk Jago Merah. Diambil oleh penjaga gawang dari Jago Merah. Arahkan ke depan membumbung tinggi membelah angkasa kita akan diambil pemain-pemain dari Popsi Rabana Batahan 15. Arahkan ke depan. Namun masih bisa disundul pemain dari Jago Merah membumbung 16. Namun masih bisa dipantahkan pemain-pemain dari Popsi. Popsi melakukan serangan jauh ke depan yang dituju nomor 10. Namun masih bisa diantisipasi pemain belakang dari Jago Merah. Jago Merah melakukan nomor 6. Arahkan kepada punggung nomor 11. Jago Merah meliuk-liuk di bawah silik benar. 1-2-3 pemain dihadapi. Namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain dari Popsi. Arahkan lagi ke depan. Melebar sebelah kiri yang dituju nomor 6. Kutakati dia namun telah meninggalkan lapangan pertandingan sehingga lemparan ke dalam saja telah dilakukan. Arahkan ke kawan. Angkat lagi ke depan. Popsi Rabana Batahan nomor 5. Tendang ke depan apa yang masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari Jago Merah. Begitu tangkapan yang dilakukan. Lempar saja bola ke arah nomor punggung 2. Pemain bertahan dari Jago Merah. Kepada siapa boleh diarahkan? Dibayang pemain Popsi jauh ke depan. Diarahkan pada nomor punggung 16. Lebih terjadi pergelutan di situ. Namun masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Popsi Rabana Batahan. Terjadi pelanggaran nampak-nampaknya. Tendangan bebas saja untuk Popsi. Datang wasit, arahkan ke depan, namun masih kurang bagus pada umpan yang diberikan. Lagi-lagi Jago Merah melakukan serangan, arahkan pemain melewati 1-2-3 pemain dia, membawa skill pundar nomor 19. Namun nomor 19 tidak terjadi apa-apa. Bola masih berada di pemain-pemain dari Popsi. Popsi lagi arahkan ke depan, namun masih bisa di hiding ataupun disundul pemain-pemain Jago Merah. Popsi Rabana Batahan melalui nomor punggung 10 menakan serangan dibayang nomor punggung 16. Dibuang saja skill pundar sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan kita. Bola terlari lempar arahkan lagi ke depan. Nomor 7 dari Popsi diambil punggung nomor 12 dari terjadi pelanggaran. Nampak terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saja untuk Popsi diambil oleh punggung nomor 7 dari pemberikan itu bertahan. Lakukan tendangan arahkan ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya tendangan gawang saja telah dilakukan melalui kiper nomor punggung 20 arahkan ke depan yang dituju. Kontrol bola yang kurang bagus tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Popsi. Kepada siapa bola diarahkan? Arahkan kepada nomor punggung 5 kembalikan kepada timnya. Terjadi satu perebutan bola yang cukup bagus tadi diantisipasi nomor punggung 16 dari Jago Merah. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk Popsi Rabana Batahan. 15 akan mengambil telah dilakukan kepada nomor punggung 7. Nomor punggung arahkan ke depan. Diambil saja nomor punggung 6. Kontrol yang kurang sempurna tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jago Merah melalui nomor punggung 2 arahkan kepada nomor punggung 6. Maksudnya nomor punggung 6 kutak-katik dia, arahkan lagi ke depan. Jago Merah melakukan serangan, masih bisa diantisipasi pemain-pemain belakang dari Popsi.
Popsi sekarang menguasai skill pundak di banyak main pemain Jago Merah. Jago Merah nomor punggung 11 dia. Namun masih bentah di pertahanan dari Popsi. Terjadi pelebutan skill pundak. Kapten ke-11 dari Popsi arahkan ke depan di 7 nomor punggung 10. Nomor punggung 10 banyak nomor punggung 12 arahkan lagi ke depan. Nomor Popsi lagi melakukan serangan. Oh, bola telah berada yang di depan Popsi. Nomor 3 lempar bola arahkan ke depan. Dia ambil saja namun tidak ada kawan yang dituju. Jago Merah nomor 6 arahkan ke depan jauh ke depan itu nomor punggung 11 kontrol yang cukup cantik tadi. Nomor punggung terjadi lagi handsball nomor punggung 11 sehingga tendangan bebas saja untuk Popsi. Tendangan bebas untuk Popsi kami nomor punggung 11. Pada siapa yang bola diarahkan? Telah dilakukan arahkan ke depan jauh membumbung tinggi. Namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain belakang dari Jago Merah. Bola berada di tengah lapangan pertandingan kita. Popsi Ranah Bataan menguasai bola. Arahkan ke depan nomor punggung 8 maksudnya, namun masih bisa diambil pemain-pemain dari lagi Popsi nomor punggung 7 di tengah lapangan pertandingan. Dikawal nomor punggung 12. Oh, terjadi nampaknya pelanggaran tendangan bebas saja. Berada di tengah-tengah lapangan posko kita ini. Wasit telah memberikan apa-apa, dia meningkat ke depan, arahkan ke gawang, namun masih bisa ditanduk pemain. Lagi-lagi Popsi melakukan serangan, namun masih bisa dimentahkan pemain-pemain belakang dari Jago Merah. Popsi melakukan pertahanan yang begitu ketat pada sore hari ini. Arahkan ke depan yang dituju pemain lawan, namun masih bisa diantisipasi pemain Popsi. Lemparan ke dalam saja untuk Jago Merah. Nomor 15 akan mengambil lemparan ini, arahkan ke belakang nomor punggung 4 kembali punggung 15 dari lagi-lagi Popsi mengadakan serangan yang begitu seru pada sore hari ini, namun bisa dipantahkan oleh pemain-pemain belakang dari Jago Merah. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Popsi, diarahkan ke depannya, siapa yang dituju arahkan kepada nomor punggung 8. Namun masih terjadi nomor punggung 8 begitu lepas dia menguasai skill pundak. Arahkan ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan nomor punggung 4. Dibuang saja bola jauh dari lapangan kita. Setelah dilakukan lemparan arahkan kepada punggung 7. Terjadi pergelutan, terjadi perebutan skill pundak, namun diambil pemain-pemain Jago Merah. Jago Merah melakukan serangan, arahkan kepada nomor 16. 16 kutak-atik dia. Nah, apa yang terjadi? Bola nampaknya telah terjadi pelanggaran ringan. Tendangan bebas saja telah dilakukan melalui kapten ke-11. Arahkan lagi ke depan. Nomor 7 nomor 215 dari Jago Merah. Utak-atik dia 1-2. Umpan-umpan yang cukup bagus tadi dia berikan pemain-pemain Jago Merah. Terjadi pergelutan. Nomor 6 dari Jago Merah arahkan ke depan. Nomor 11 maksudnya dibayang. Nomor 15 dari telah terjadi berperangkap offside nomor 15 dari Jago Merah 0-0 di pertengahan babak pertama ini. Tendangan telah dilakukan arahkan ke depan, namun masih bisa diambil pemain-pemain Popsi. Arahkan nomor 12 dari Jago Merah arahkan ke depan nomor punggung 19 maksudnya terjadi perebutan skill pundak, namun bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi tendangan penjuru yang ketiga. 10 dari Jago Merah akan mengambil tendangan penjuru ini. Wasit telah memberikan aba-aba. Angkat ke depan, kemudian gawang arah ke jauh. Namun masih bisa dihalau pemain-pemain Popsi Ranah bertahan sehingga belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Jago melakukan serangan, bola terlalu lemas tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk Popsi Ranah bertahan. Akan diambil oleh pemain ataupun penjaga gawangnya. Kepada siapa bola diarahkan, kita tunggu. Bola telah ditendang arahkan ke depan yang dituju nomor punggung, namun masih bisa dikuasai Jago Merah melalui punggung nomor 12. Arahkan ke belakang 15 Jago Merah, kuasai bola di banyak nomor punggung 10 dari Popsi ke belakang lagi, arahkan lagi ke depan Jago Merah. Namun dia antisipasi pemain belakang dari Popsi dilakukan serangan melalui pemain tengahnya. Terjadi lagi serangan yang begitu silih berganti. Nomor punggung 16 dari Jago Merah diambil pemain-pemain dari Popsi Ranah Bataan. Serangan namun masih bisa dipertahankan pemain jangkar dari
Jago Merah. Jago Merah melakukan serangan mempungut 6, namun masih bisa dikuasai pemain-pemain Popsi nomor 7 Popsi. Kontrol bola dia, berebut terjadi skill benar. Popsi langsung ke depan dia maksudnya, namun bola terlalu lemah tadi sehingga bola masih bisa diambil Popsi nomor punggung 7 arahkan ke depan, namun setelah terjadi perebutan skill benar, Jago Merah melakukan serangan, namun kontrol yang kurang bagus dari nomor 16 tadi sehingga bola bisa dikuasai pemain-pemain dari Popsi. Terjadi pergelutan, terjadi pada Popsi dan nama talu punya 10 kena ke depan, namun begitu penjaga gawang dari Jago Merah begitu cekatan menghalau kulit bundar dari jaga gawangnya. Bola begitu terarah tadi, namun dengan satu lompatan yang cukup bagus tadi dari penjaga gawang dari Jago Merah bisa menghalau kulit bundar. Tendangan penjuru untuk Popsi Ranah Batangan. Ada sekitar 5 pemain Popsi pada pertahanan setelah dilakukan arahkan ke depan, namun masih bisa dipertahankan. Lagi-lagi Popsi melakukan serangan. Nomor punggung 7 dihalau beberapa pemain dari yang pada telah terjadi pelanggaran. Tendangan diulang, terjadi tadi sekelimet di depan gawang dari Jago Merah, telah terjadi pelanggaran. Tendangan baru telah dilakukan arahkan nomor 10 kepada nomor punggung 7. Nomor punggung 4 jauh di sebelah kiri. Nomor punggung 6 maksudnya lakukan serangan, mengatur serangan dari Jago Merah. Arahkan punggung 16 kuasai bola dia. Nomor punggung 10 dari Jago Merah. 12 lagi dari yang main pemain bertahan dari Jago Merah. Nomor punggung 19 putar kaki melewati satu pemain, namun masih bisa membantu jangkar. Nomor 16 lagi-lagi Jago Merah, namun apa yang terjadi saudara-saudara, sangat-sangat hampir saja Jago Merah arahkan ke depan. Mah saja tendangan yang diberikan, namun diantisipasi pemain-pemain belakang dari Popsi. Terjadi perebutan kulit bundar. Nomor 15 kuasai bola dia arahkan pada nomor 12 dari Jago Merah. Jago Merah angkat bola ke depan, namun salah umpan diambil pemain-pemain dari Popsi Ranah Batangan. Terjadi perebutan kulit bundar. Popsi melakukan serangan sebelah kiri kuasai bola dia arahkan ke depan nomor 11. Bola tadi begitu bebas, namun masih beberapa sentimeter dari mister gawang dari penjagaan dari penjaga gawang dari jangan anda berkedip, jangan anda melengah. Nah, di momen-momen yang begitu mantap tadi tidak bisa kita lihat. Nomor 16 dari Jago Merah arahkan ke depan, namun masih bisa diantisipasi pemain-pemain bertahan dari Popsi Ranah Batangan. Arahkan lagi ke depan, yang dituju punggung 10 maksudnya. Nah, namun masih bisa diramai pemain belakang dari salah pengertian dari bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dilakukan, arahkan ke nomor 7, arahkan lagi ke depan. Tidak ada kawan yang dituju. Begitu mudahnya penjaga gawang dari Jago Merah menguasai kulit benar setelah dilakukan permainan. Arahkan ke nomor punggung 6 dari nomor 16, 10 lagi. Begitu cantiknya 1, 2, 3. Angkat 19 ke depan, melebar dia yang dituju pemain. Terjadi lagi nomor 6, 11 dari Jago Merah, 16 lagi Jago Merah. Begitu bebasnya lakukan 1, 2. Jago Merah lalu nomor 6 kepada nomor 19 dari Jago Merah kepada siapa lagi arahkan tendang, namun masih membentur pemain belakang dari Popsi. Lagi-lagi 19 melakukan serangan, arahkan kapten ke-11. Terjadi perebutan kulit bundar nomor 19. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saja untuk Popsi Ranah Batangan. Pertandingan sore hari ini begitu seru. Kedua kesebelasan salah silih berganti melakukan serangan sangat berbahaya. Telah dilakukan tendangan arahkan ke depan, dikuasai oleh pemain-pemain dari Jago Merah. Nomor 12 melebar ke sebelah kiri. Jago Merah masih di kutak-katik dia. Arahkan ke depan. Lagi-lagi bola berada di sebelah kiri pemain kita. Arahkan lagi. Nomor 11 maksudnya. Kutak-katik di bawah yang banyak pemain belakang dari posisi angkat ke depan. Namun masih bisa diantisipasi dengan baik oleh penjagaan ataupun pemain bertahan dari Popsi Ranah Batangan. Popsi melalui pemain depan
melewati satu pemain. Terjadi nampaknya pelanggaran di situ, beberapa sentimeter atau beberapa meter saja dari garis tengah, sekitar 4 pemain dari Popsi arahkan ke depan, ke jantung pertahanan dari nomor 10 dari Popsi. Masih dibayang main pemain bertahan dari nomor 16 dari Jago Merah, kapten ke-11 Jago Merah melebar dia, arahkan ke 18 arahkan ke 11, masih terjadi perebutan sekulit bundar. Popsi ranah bertahan menguasai sekulit bundar. Umpan 1-2 diberikan pada kedua kesebelasan, namun telah terjadi out bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bagus untuk dinikmati. Kedua kesebelasan begitu sportif di dalam menjaga setiap jengkal lapangan pertandingan. Telah terjadi out bola, telah dilakukan arahkan kepada nomor 8 milik dia, arahkan ke belakang nomor 5 dari Popsi kembali kepada nomor 8 maksudnya. Lagi-lagi Popsi memperagakan betapa indahnya permainan sekulit bundar pada sore hari ini, namun masih telah terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saja untuk Popsi ranah bermain pada sore hari ini. Tendangan bebas telah dilakukan, arahkan ke depan nanti nomor 19. Telah terjadi perebutan sekulit bundar 5-10 dari gol. Kontrol yang kurang bagus tadi dari pemain Popsi. Arahkan Popsi melakukan serangan melalui lapangan tengah. Lagi-lagi Popsi menguasai sekulit bundar, melukis dan arahkan ke belakang. Popsi jauh ke depan maksudnya, namun masih bisa disundul pemain belakang dari kesebelasan Jago Merah. Popsi jauh dia ke belakang mengantisipasi serangan yang begitu gencar tadi. Penjaga menguasai sekulit bundar, setelah dilakukan tendangan arahkan ke depan yang diterima pengurus 6 maksudnya, namun masih bisa dibilang main pemain. Telah terjadi out bola. Tendangan lepas dilakukan arahkan punggung 12 dari Jago Merah. Jago Merah nomor 12 melakukan serangan. Arah sekitar 4 pemain Jago Merah. Arahkan lagi ke samping kanan, namun masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Popsi ranah bertahan, sehingga selamat gawang mereka dari gempuran-gempuran yang dilakukan oleh Jago Merah. Popsi ranah bertahan melakukan serangan. Nomor 10 terjadi serangan. Masih bisa diantisipasi pemain bertahan, pemain jangkar dari nomor 4 dari Jago Merah masih bisa mempertahankan si kulit bundar dari sergapan pemain depan dari Popsi. Jago Merah melakukan serangan yang begitu cepat. Jago Merah melakukan apa yang terjadi saudara-saudara, namun masih bisa diselamatkan pemain belakang dari Popsi ranah bertahan. Serangan begitu gencar, kedua kesebelasan sore hari ini mempertontonkan betapa indahnya, betapa cantiknya bermain sepak bola sore hari ini. Cuaca sangat mendukung, lapangan sangat mendukung sekali, penonton juga sangat mendukung. Lagi-lagi Popsi ranah bertahan melakukan serangan lagi ini, kapten kesebelasan dari Jago Merah arahkan ke depan, nomor 19 dari Jago Merah bergelut dengan terjauh. Nampaknya terjadi apa yang terjadi, kita tunggu keputusan dari wasit. Kami dari posko panitia menghimbau kepada seluruh penonton kami yang kami hormati untuk dapat memberikan dukungan yang sportif, dukungan yang bagus kepada kedua kesebelasan. Kita nikmati pertandingan ini, begitu indahnya, begitu cantiknya pertandingan di sore hari ini. Kedua kesebelasan memperlihatkan kelasnya. Pesohor sepak bola di ranah bertahan telah mempertontonkan betapa indahnya permainan sepak bola di sore hari ini. Kedua kesebelasan begitu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kedua kesebelasan mengarahkan serangan silih berganti, saling membahayakan. Lagi-lagi nomor 16 dari Jago Merah ke depan. Terlalu bernafsu dia tadi, sehingga bola masih melebar ke sebelah kiri penjaga gawang dari ujung babak pertama ini. Kedua kesebelasan masih 0-0. Tendangan dilakukan, arahkan ke depan. Pasti di depan posko nomor 3 dari Popsi. Menguasai sepenuhnya bayang main kapten kesebelasan dari Jago Merah. Lagi-lagi nomor 10 dari terjadi pelanggaran nampaknya kepada punggung 6, kepada pengusung 20 maksud kami. Tendangan bebas saja untuk Popsi ranah bertahan. Kepada siapa dia bola diarahkan, arah sekitar
1, 2, 3. 5 pemain dari Popsi Rana bertahan berada di jantung pertahanan di Jago Merah. Wasit dalam memberikan apa arahkan ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tandukan yang begitu mematikan, tandukan yang begitu terarah, tandukan yang begitu sangat indah sekali, bisa memperdayai penjaga gawang kawakan dari Jago Merah sehingga merubah kedudukan Popsi ini. Kami akan hormati untuk dapat menjaga kaidah-kaidah, norma-norma di lapangan kita ini. Berikan dukungan yang sportif, berikan dukungan yang baik kepada kedua kesebelasan. Lagi-lagi Jago Merah menekan serang. Apa yang terjadi serang? Hampir saja terjadi bunuh. Lagi-lagi penjaga gawang begitu linglung dia. Apa yang terjadi serang? Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita tunggu keputusan dari wasit. Kami dari panitia komentator Anda tidak bisa mengomentari apa yang terjadi. Oh, nampak-nampaknya si Jago Merah membalas kekalahannya dengan sangat cepat sekali. 1-2 pemain ada tadi terjadi perebutan sekelilin di depan gawang dari Popsi sehingga merubah kedudukan menjadi 1-1. Begitu serunya pertandingan di sore hari ini. Operasi dilakukan arahkan ke belakang. Popsi jauh ke depan, aksinya nomor punggung 10 masih dikuasai pemain-pemain belakang dari Jago Merah. Terjadi perseteruan di bundar nomor 6 arahkan lagi ke belakang nomor punggung 15. 10 maksinya masih bisa yang main pemain Popsi terjadi. Oh, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Penonton begitu kita membahana di lapangan Persija Jurong Lubuk ini memberikan dukungan kepada kedua kesebelasan. Lagi-lagi terjadi perebutan sekelilin bundar. Nomor 7 dari Popsi yang main punggung 16. 10 arahkan lagi sebelah kiri nomor 7 ada maksudnya. Bola telah meninggalkan lapangan pertandingan. Telah jadi lempar dilakukan. Lagi-lagi Jago Merah melakukan serangan. Nomor punggung 10 dari Jago Merah kapten kesebelasan arahkan lagi ke depan dan 7 punggung 11. Kemenangan satu ketika arahkan lagi ke depannya. Namun masih bisa dihalau pemain-pemain dari Popsi sehingga selamat menjaga gawang mereka. Lagi-lagi Jago Merah melakukan serangan nomor punggung 4. Pemain bertahan arahkan lagi ke depan yang 7 nomor punggung 10 maksudnya masih bisa digundeng pemain-pemain dari Popsi. Nomor 2 dari Jago Merah tanduk bola dia arahkan kepada punggung nomor 6 maksudnya. Putar kaki nomor 6 arah melebar di sebelah kanan arah nomor 19. Telah terjadi pelanggaran dengan drama terjadi. Tendangan bebas saja untuk Jago Merah. Ada sekitar 2 pemain dari Popsi mengerahkan pagar betis. Kapten ke-11 menghadapi bola. Wasit telah memberikan aba-aba. Tendangan arahkan ke depan yang dimaksud di nomor punggung 16. Namun terjadi perebutan sekelilin bundar. Popsi keluar dia dari tekanan dari Jago Merah arahkan pada punggung 11 maksudnya dari Popsi. Dibuang saja si kulit bundar nomor punggung 7 tadi. Terjadi lemparan ke dalam saja. Telah dilakukan nomor 7 yang dituju arahkan lagi ke depan nomor 11 maksudnya, namun masih bisa diantisipasi. Lagi-lagi Popsi melakukan serangan melalui lapangan tengah arahkan ke depan nomor punggung 10 maksudnya. Dibayang-bayang pemain belakang dari terjadi lagi perebutan sekelilin bundar di tengah lapangan pertandingan. Lagi-lagi Jago Merah keluar dari serbuan ataupun serangan dari Popsi dan bertahan. Telah terjadi pelanggaran. Tendangan bebas saja yang akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Jago Merah.
kepada siapa boleh diarahkan. Selalu saja nomor 6 maksudnya ya, nomor 19 arahkan lagi ke depan, dituju nomor 13, 12 lagi arahkan ke depan, namun masih bisa diambil ataupun antisipasi pemain bertahan dari Popsi. Arahkan lagi ke depan, bola masih berada di tengah lapangan pertandingan. Popsi menguasai lapangan, namun masih membentur pemain dari Jago Merah dalam 19, kita kadik dia. Nomor punggung 10 kapten kesebelasan, namun masih diantisipasi penjagaan dari begitu ketat dari Popsi dan bertahan. Popsi arahkan lagi ke depan, jauh ke depan, yang dituju nomor punggung 6 dibayang-bayangi pemain bertahan 18 dari Jago Merah. Angkat ke depan, bola begitu lengkap tadi, penjagaan gawang diperlukan, penjaga gawang dari Jago Merah atau serangan nomor punggung melalui punggung nomor 16, arahkan ke sebelah kanan, pemain bertahan ikut menyerang. Umpan yang betul akurat tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 di ke 1-1 maksud kami di penghujung babak pertama ini. Popsi melakukan serang melalui punggung nomor 8 kepada siapa arahkan ke depan, yang dituju motor terjamu, masih bisa diantisipasi pemain bertahan dari Jago Merah. Wasit telah meniup peluit pertanda babak pertama telah selesai. Dengan lapangan ini guna untuk menyaksikan derby antara kesebelasan Popsi Rana Batahan dan kesebelasan Jago Merah. Kiranya wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini menghitung daripada jumlah kedua tim yang berlaga pada sore hari ini, yaitu 22 orang, dan nampaknya satu nomor punggung 19 dari kesebelasan Jago Merah, dan Bapak wasit telah berbincang-bincang nampaknya begitu santainya, begitu bersahabat, dalam arti kata tentu nian tetap menjaga fungsi dan tupoksinya sebagai seorang wasit dan seorang ataupun pemain sepak bola kiranya. Oleh karena itu kita sesungguhnya kembali nomor punggung 6 dari kesebelasan Jago Merah sedang menghampiri kulit bundar ini guna untuk ditendang. Tanda kick off babak yang kedua akan segera dilaksanakan dari posko lapangan panitia. Kami mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada babak yang kedua ini antara Popsi Rana Batahan dan kesebelasan Jago Merah. Si kulit bundar baru saja dikembalikan nomor punggung 12 dari kesebelasan Jago Merah. Perebutan bola di sektor tengah lapangan kita, nomor 18 kota katik bola di sekitar punggung 12, masih coba umpan yang begitu jauh tadi, ternyata nomor punggung 18 dari Jago Merah mencoba menghalangi si kulit bundar tadi, terhempas di luar lapangan kita. 18 kali ini dari kesebelasan Jago Merah berancang-ancang dia kepada sepak kakaknya, umpan sudah dilakukan sudah penonton, diberikan saja kepada sektor 18 tadi, 12 kiranya umpan yang begitu tidak bagus tadi yang kembali oleh Jago Merah. 16 mencoba melewati satu pemain dari perkalian dalam masih Popsi juara ke depan, berbahaya dari 11 masih 11 saudara. Kita saksikan apa yang terjadi di situ. Nampaknya adu sengit antara satu kesebelasan daripada Jago Merah di sektor belakang pertahanan dan penyerang dari kesebelasan dari Popsi. Kembali kita saksikan sekulit bundar ke tengah, 12 kuasai bola, kotak katik kepada sektor nomor dikol saja maksudnya kepada sektor nomor punggung 3, tapi terlalu dalam tadi ataupun terjadi di situ adu duel yang cukup sengit dalam arti kata yang positif kiranya. Nomor punggung 11 Jago Merah kali ini memberikan umpan cuek saja ke sektor belakang, kotak katik bola, umpan yang begitu bagus dikuasai kembali satu pemain dari kesebelasan daripada Jago Merah. Kuasai kembali Popsi sudah penonton ke belakang minta tolong. Nomor punggung 2 kembali perebutan bola mengudara, terhempas kembali satu pemain dari kesebelasan daripada Popsi. Nomor punggung 2 kiranya kita saksikan tendangan saja baru dilakukan. Nomor punggung 7 mencoba melewati Jago Merah, berjibaku satu coba tonton, tapi apa hendak dikata, begitu kita saksikan salam fair play dilakukan oleh 1-2 pemain dari kedua tim Popsi Rana Batahan dan Jago Merah. Nampaknya tendangan bebas saja untuk Popsi sudah dilakukan dari dasar perkembangan gawang, tapi tidak ada kawan yang di situ. Lebih dekat dengan pemain dari kesebelasan maksud kami Jago Merah. 12 ke depan. Kuasa kembali ada Popsi di situ. Terjatuh saudara, masih ke nomor 11. Berbahaya saudara. Berbahaya. Di situ kembali nomor punggung 7 mencoba mengambil sekulit bundar ke tengah bentuknya. Kuasa kembali punggung 11 dari kedua Popsi. Kuasa ada di situ pemain dari tahan dengan darah Popsi kali ini. Bangun serangan di sektor sebelah kiri, nomor 6 ditancapkan saja memang tinggi mengudara, terhempas di kaki pemain nomor punggung 7 dari kesebelasan daripada Popsi kiranya, terjatuh di situ. Dan masih on ball, masih suara paling Jago Merah. 16 suara paling ke depan, maksudnya kepada salah pemainnya. Berbahaya tiup ke belakang, umpan begitu bagus tadi. Kuasa kembali oleh Popsi kiranya terjatuh satu pemain. Nampaknya wasit
pergantian pemain. Nampaknya tendangan bebas saja buat kesebelasan Jago Merah dilakukan yang terjadi sebagai kita saksikan. Apa betul diberitakan berbahaya, saudara, berbahaya. Oh, kita saksikan kembali dijungkal si kulit bundar tadi ke depan, dimaksudnya kepala 18, kotak kaki bola ke depan, kuasa ke 8 nomor punggung dari kepala Popsi kiranya ke depan maksudnya, tapi kembali dicotor saya ke tengah, ada Popsi situ, nomor punggung 7 berapa masih on ball, kuasa bola nomor punggung 7 berbahaya satu, datang dari situ berapa masih liuk dia masih kuasa bola berbahaya, sudah berbahaya. Kita saksikan kembali, ternyata terjadi situ, aduh duel yang cukup seru kiranya, sorak-sorai kedua supporter yang banyak ini. Apakah dapat dimaksimalkan, saudara? Kita saksikan kembali, tahan napas ke depan maksudnya, perebutan bola di tengah, kuasa bola, masih kembali diterima kembali oleh 16 dari kesebelasan Jago Merah. Kotak kaki bola dia datang membantu satu pemain dari kesebelasan Popsi, masih Popsi shot penonton, larak lirik kiri kanan kepada umpan, nomor punggung 5 diberikan kiranya, masih perebutan bola Soloton. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, saudara? Kita saksikan betapa sorak-sorai serunya pertandingan para babak yang kedua ini. Nampaknya telah terjadi gol. Di 4 persegi lapangan kita saksikan kesebelasan ataupun adu tanding derby antara kesebelasan Popsi Rana Batahan berhadapan dengan kesebelasan Jago Merah Rana Batahan. Si kulit bundar 16 mencoba ataupun menggambar si kulit bundar, masih kuasa 10 kotak kaki boleh suruh penonton kepada siapa umpan shot saja diberikan, umpan drone sudah diberikan, umpan yang diberikan sudah kepada satu pemain dari kesebelasan daripada Jago Merah, tapi berikut situ Jago Merah kiranya masih Jago Merah menunjuk di suruh penonton. Popsi kembali kuasa kembali oleh satu pemain. Kita saksikan kembali betapa kulit bundar ditendang saja begitu keras tadi keluar lapangan pertandingan dengan sekali lemparan ke dalam. 12 kali ini mencoba dengan kulit bundar daripada Jago Merah, kiranya terjatuh dia seiring dengan si dan Jago Merah sudah dilakukan nomor punggung 11 berbahaya saudara. Apa yang terjadi di situ? Nampaknya terjatuh punggawa ataupun yang berada di bawah Mister Gawang, penjaga gawang dari kesebelasan Popsi. Nampaknya kita saksikan masih satu pemain dari kesebelasan dari Jago Merah punggung 11 mencapai tujuan yang maksimal yang diperjakan kepada Bilo. Kita saksikan ada di situ tendangan gawang saja. Kali ini kesebelasan Popsi yang lupa sudah penonton ke depan, menancap saja di udara, terhempas kembali di lapangan kita, dikuasai kembali Jago Merah, kiranya membumbung saja keluar lapangan pertandingan. Kiranya untuk tendangan maksud kami lempar ke detik ini masih sudah dilakukan ke depan maksudnya, kuasai kembali satu pemain dari kesebelasan Popsi, masih ke depan musuh perburutan dari Jago Merah, tapi kiranya dapat kembali diantisipasi oleh meliuk-liuk dia di situ saudara, masih kuasai karena situ Jago Merah, masih Jago Merah sudah ada berwarna 6 kotak kaki boleh kepada sektor tengah, kotak ban satu penonton. Apa hendak dikata saudara, begitu tadi duel di udara di situ, tapi nampaknya ketika untuk ditendang beberapa persiapan pun tidak dilakukan di depan, kuasai bola satu pemain dari kesebelasan daripada Jago Merah ke depan maksudnya, ada situ kesebelasan daripada Popsi ke tengah maksudnya, selalu umpan sedekah saja kepada nomor 6, masih kotak kaki bola sampai perebutan di udara, nomor punggung 8 berlari di situ, bak kancil di tengah hutan sudah meliuk-liuk, nomor punggung 11 tadi kiranya tidak dapat mengambil si kulit bundar, menjaga sportivitas untuk dapat melanjutkan pada babak yang kedua ini, sementara unggul Popsi 21 atas Jago Merah, kiranya masih Popsi ke depan maksudnya, kuasai kembali, tapi kita saksikan Helisbal nampaknya 5 cm dari sektor daripada garis pembatas kita, kuasai bola nomor punggung 8, tapi terlalu deras tadi, kuasanya masih di situ ada pemain daripada Jago Merah, tapi si kulit bundar telah berkata ini sudah keluar katanya, dan di situ juga nampaknya beberapa nomor punggung 10 untuk melakukan lemparan ini dalam persiapan dilakukan sudah. Apakah ini kesempatan yang dapat ataupun kesempatan yang dapat diberikan suatu momen-momen pada babak yang kedua ini, menambahkah atau menyamakan? Tidak saksikan suara perebutan bola di sektor belakang, masih kuasa kembali oleh kesebelasan Jago Merah. Jago Merah kali ini dia masih meliuk-liuk dia, begitu berlari sekuat tenaga, dikuasai kembali, diterobos kembali oleh Popsi ke tengah maksudnya oleh 7, masih on ball sudah pelanggar maksudnya, berbahaya sudah masih berbahaya, tapi kiranya di situ kita saksikan bendera asisten wasit telah diangkat, kulit pun telah dibunyikan, bertanda tendangan kembali nomor punggung 10, mencoba memberikan umpan yang begitu bagus ke sektor sebelah nomor
punggung 6. Kotak-katik bola dia, umpan malas saja diberikan sektor nomor punggung 12. Kotak-katik bola penonton ke depan maksudnya, tapi tidak ada kawan di situ. Lebih dekat dengan penjagaan daripada penjaga gawang dari kesebelasan Popsi, kiranya mengambil si kulit pundar sambil dimain-mainkan. Kita saksikan ibarat daun dimainkan oleh kucing si kulit pundar itu saudara. Sambil kita saksikan kembali ada pemain daripada di situ nampaknya di situ ada penjaga gawang dari kesebelasan Popsi sambil menendang si kulit pundar di langit yang jingga, terhentak kembali di lapangan kita guna untuk diperbutkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Lemparan ke dalam saja kali ini dilakukan oleh nomor punggung 7 dari kesebelasan Popsi, kiranya dipercayakan saja nomor punggung 15 kali ini mengambil si kulit pundar ini untuk dilakukan tendangan ini. Saudara, kita saksikan masih perebutan bola satu pemain tapi terjatuh di kaki pemain nomor punggung sekian dari kesebelasan Jago Merah, kiranya nomor punggung 15 dari kesebelasan Popsi mengambil si kulit pundar ini. Nampaknya mengulur-ngulur saja waktu daripada babak kedua ini. Sudah penonton masih berbesar pada Jago Merah, kali masih Jago Merah kuasai bola masih dengan kaki kiri ke depan. 16 pemain tengah kuasai bola, masih kotak-katik bola kepada umpan 11 yang dicari. Sudah penonton kuasai kembali umpan segitu 19 mencoba melarang kiri kan sebuah umpan, kiranya digunting saja oleh barisan depan ataupun penjagaan. Oh, salah umpannya, umpan sedikit diberikan. Berbeda sudah penonton masih kuasai kembali Popsi kali ini dengan tangkas saja ke depan musuhnya. Ada meningkatkan belum penonton, tidak ada kawan membantu. Salah pengertian kiranya. Nampaknya satu pemain daripada satu kesebelasan Popsi mengambil si kulit pundar membumbung tinggi Pak Pelangi di angkasa 7 rupa 7 warna sesuai dengan warna pakaian kita yang ada di lapangan. Sudah penonton, kita saksikan 12 mencoba memberikan umpan terus sudah, tapi kuasai kembali satu pemain dari para Jago Merah, kiranya ke depan maksudnya masih membumbung tinggi di udara, disundul kembali ke tengah yang dituju nomor punggung 5. Masih ada di situ Jago Merah kali ini 12 yang lakukan, 18 ada di situ Jago Merah. Sudah tonton masih Jago Merah kepada sepak bola kita maksud nomor punggung 6 masih kotak-katik bola dia lolos dari perang satu dua pemain dari kesebelasan dari Popsi tadi, kiranya si kulit pundar keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini yang lakukan Jago Merah dan bertahan 18 kepada nomor punggung 6. Kotak-katik bola dia kepada sektor nomor punggung 8 kembali 18 maksud kami langsung ke gawang. Oh, tidak dapat menyundul si kulit pundar dengan bagus tadi, tapi nampaknya di situ berjibaku satu dua pemain dari kesebelasan Popsi dan kesebelasan daripada Jago Merah. Dan nampaknya di masih ada datangnya bola ini. Persiapan pun telah dilakukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Langsung tancapkan saja ke depan maksudnya kuasa belum bermain saudara masih berbahaya. Kita saksikan kemana Adam masih ada perbuatan bola ada Popsi di depan berbahaya. Masih bermain 11. Kita saksikan kembali di situ tertahan di kaki pemain nomor punggung 18 dari kesebelasan Jago Merah, ditendang saja si kulit pundar ini. 12 yang lakukan, kotak-katik bola dia salah umpannya masih on saudara. 6 daripada Popsi, masih Popsi ke depan maksudnya kuasai bola masih berbahaya saudara, tapi kembali begitu jangkar yang cukup tangguh dari kiranya diambil saja begitu tadi stylish foul dilakukan 6 namun bukan kotak-katik bola dia mengambil sebuah bola kepada umpan malas ke sektor belakang. Kota mengalahkan perebutan bola. Oh, masih on sudah. Kita saksikan kembali berdua satu pemain di situ. 18 kali ini mencoba mengambil sebuah pundar kepada siapa umpan nomor punggung 6 yang dicari. Masih kotak-katik bola kapten ke 10. Kotak-katik bola 12 berlari skor tengah mengumpan kepada sektor berapa kaki lawan tidak penonton. Masih ke 11 dari bola umpan yang begitu lurus diberikan. Ada 11 kiranya saja, tapi kembali terjadi di situ duel yang cukup sengit antara kesebelasan pemain daripada kesebelasan Popsi dan kesebelasan daripada pergantian pemain dari kesebelasan Popsi keluar nomor punggung 15 masuk nomor punggung 18. Bangku cadangannya guna untuk mempertahankan daripada kemenangan ataukah menambah kemenangan ataukah melakukan ulang daripada lemparan keras. Sudah dilakukan saudara, kuasai bola Jago Merah kali ini nomor 6 kotak-katik bola ke depan masih berbahaya saudara, ditendang kembali tenang dulu lurus ada di situ pemain Popsi milik dia nomor 11 kerjasama dengan sektor punggung 10 maksudnya, tapi keburu nomor punggung 5 Jago Merah lebih cekatan berusaha satu pemain dan bertonton masih lulus dia berbahaya saudara, tapi kembali dimentahkan oleh satu pemain dari kesebelasan daripada Jago Merah. Di situ kembali Popsi masih Popsi
beranda dari kebersumpah umpan tengah maksudnya, tapi keburu di situ nampaknya nomor 5 disaksikan ataupun terkena wasit kita yang memimpin jalan pertandingan sambil dipentukan satu kulit pundar. Kuasai kembali oleh 1-11 dari para popsi ke mulut gawang, berbahaya saudara, masih berbahaya saudara. Apa yang terjadi kembali di situ di tengah, kiranya tendangan yang begitu emosional tadi sebelum membuahkan hasil tergesa-gesa. Kita saksikan nampaknya seperti kata ulang Mandeling, maju wujud sudah saudara. Dapat punggung 10 masih kota kembali ke depan, kuasai kembali dari kesebelasan dari para popsi, masih kembali kita saksikan keluar saja skul pundar ini, keluar dari para lapangan, hasilkan lempar ke dalam kali ini 18 Jago Merah dan dapat punggung 10 yang dicari kota kali 10 dia malah pada dapat berbalik 18 Jago Merah kuasai bola 7. Salah umpannya, umpan serikas cari tadi bentuknya, tapi kita saksikan sorak-sorai penonton kita mengiringi perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini, dan kita saksikan kembali betapa di situ adu argumen antara wasit yang memimpin jalannya pertandingan dengan beberapa pemain. Tentunya seperti kita kapten kesebelasan ini untuk mengambil ataukah kita saksikan untuk mengambil momen-momen yang terbaik dari posisi 1, 2, 3 mencoba ataupun bol langsung ke depan berbahaya sekali saudara, tapi keburu di situ si kulit pundar landing saja di sektor sebelah kanan yang gawang yang dijaga oleh kesebelasan dari para popsi. Nampaknya pertandingan pada sore hari ini kita saksikan ini tetap jaga keamanan dan ketertiban demi untuk tercapainya cita-cita kita bersama pada sore. Si kulit pundar kembali ditendang saudara, kita saksikan kembali ada di situ kiper dari kesebelasan membubung tinggi udara, memecah dari para angkasa kita, diletakkan kepada sektor membubung 2 dari kesebelasan daripada Jago Merah kali sudah penonton kota katik bola ke depan, masih on ball nomor 5 beradu di satu beberapa saudara, tapi kembali dimainkan kembali umpan nomor punggung 4 kiranya diberikan Jago Merah ke tengah nomor punggung 16, ditahan dengan dada, diumpan kembali penjagaan dari kesebelasan nomor punggung 10 menembus penonton, masih berbahaya saudara, nomor punggung 10 dari perebutan bola saudara di sektor kemudian daripada lapangan kita langsung saja kita saksikan memberikan umpan kepada sektor tengah, tapi keburu si kulit pundar ini keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan tendangan bebas amat dari para popsi dan daripada Jago Merah. Aba-aba telah diperintahkan ke mulut gawang, berbahaya saudara penonton, berbahaya sekali. Kita saksikan kembali diterima kembali oleh Jago Merah. Nampak kita saksikan kembali, kita saksikan musim 10 kuasai bola, tapi kita saksikan betapa di situ nampaknya technical outball salah tadi dikembalikan saja atau diberikan gratis kepada sektor punggung 18 daripada nomor punggung 2 dari Jago Merah. Jago Merah kali ini coba bangun serangan dari sektor manakah kiranya kita saksikan kembali penonton, rupanya di sektor tengah kuasai bola Jago Merah 19, masih Jago Merah sudah penonton, terlambat sudah sebanyak telah berlalu 10 kuasai bola sudah penonton nomor punggung 13, masih 11 sudah penonton, masih belum di situ di titik itu kiranya nomor punggung 10 terjatuh. Kiranya kita saksikan bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini tentu memberikan tendangan tim dari posko kita untuk membawa pemain dari kesebelasan, kalau kami tidak salah Popsi. Oh tidak, kembali nomor punggung 3. Nampaknya begitu tadi bersemangat sekali sosok penonton. Ataupun kita saksikan di situ nampaknya satu pemain bahkan beberapa pemain dari kedua tim berlaga di sektor yang gawang dijaga oleh Popsi, masih bertahan napas 5 detik sudah penonton. Kita saksikan tidak dapat menjaga si kulit pundar ini, kiranya lentur saja si kulit pundar ini, dicicit saja ke sektor nomor punggung sekian dari kesebelasan Jago Merah. Ada dia kepada siapa dan umpan masih dalam persiapan kerja penonton, tidak ada kawan yang lebih dekat nomor punggung 4 yang dicari kota katik bola kepada langsung ke mulut gawang, dan kita saksikan nampaknya telah terjadi offside. Seiring setengah langkah ke belakang, tancapkan saja ke depan, membubung tinggi mengudara, terhempas kembali di lapangan kita, berdesi suara daripada udara di lapangan kita ini. Begitu sekali pun ditendang tadi saudara 17, mana nomor punggung 7 ada di situ Jago Merah kali nomor 10 kota kali bola kepada belakang betunya, maju ke umpan terobosan berbahaya sudah penonton nomor 11 kembali nomor 10 saudara, masih on ball kuasai bola, masih perebutan bola saudara di angkasa, kembali diterima oleh Popsi kiranya, tapi perebutan bola tadi ditendang saja begitu mengalir ke sektor punggung 6 daripada Jago Merah. Liuk dia kepada umpan dia mengalami bola, perebutan bola sudah penonton berbahaya sekali nomor 11, masih nomor 11 sudah penonton berbahaya. Kiranya
kecewa kepada diri sendiri. Sambil pemain nomor punggung 11 berkata, maafkan saya sahabat, ini belum waktunya saya menciptakan begini-begini. Dan kita saksikan kembali, ada di situ Jago Merah kali ini coba serangan, diterima kembali, kiranya diambil saja tendangan dengan angkasa, terhempas kembali di lapangan kita, diambil kembali nomor punggung 8 dari kesebelasan Popsi. Kiranya Popsi ambil ancang-ancang di sektor 16 dari kebesaran Jago Merah. Popsi ke depan maksudnya, kuasai bola masih Popsi, belum nampaknya kita kembali kuasai. Ada di depan daripada Popsi, direbut kembali oleh satu pemain dari kesebelasan Popsi ke belakang, minta tolong bertanya. 18 saudara, masih 18 dengan kaki ke depan, masih perebutan bola. Satu dari pemain dari kesebelasan Popsi nomor 6, kotak-kotak bola jabatan, masih berbahaya kali ke gawang, berbahaya. Tapi kembali di situ disundul saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Popsi yang lakukan, masih Popsi nomor punggung 5, masih nomor punggung 10 tapi begitu tadi si kulit pundar digunting saja pergerakan si kulit pundar ini. Nomor punggung 18 dari kesebelasan daripada Popsi, masih Popsi sudah penonton di kotak penalti, masih saudara, terjatuh dia. Begitu nampaknya kata pemain dari Popsi ini, maafkan saya dek, ini tidak disengaja katanya. Di situ Jago Merah kembali nomor punggung 5 mencoba bangun serangan dari sektor kiri, kotak-katik bola dia kepada siapa akan umpan yang begitu bagus. Rekan saya tadi kembali sudah penonton, berlari sekuat tenaga, Pak Meteor terjatuh dari langit, terhambat di bumi, kuasai kembali. Nomor punggung 9 belum kurang penonton, tapi kembali ditendang saja, begitu membubung saja di udara, perebutan bola berduel di situ, tapi nampaknya diambil kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan bebas ini 18 kali suara penonton. Masih perjuangan belum selesai. 10 dan nomor punggung 10 daripada Jago Merah sudah penonton. Kita saksikan kembali Jago Merah juara, tapi kita saksikan betapa di situ adu duel dalam tanda positif kiranya sorak-sorai kedua supporter yang berlaga pada sore hari ini. Begitu haru biru di dalam menyambut Sitiang sebagai Algojo pada hari-hari babak yang kedua ini kalau kami tidak salah. Nomor punggung 10 tahan napas 5 detik saudara, tahan napas, saudara, kita saksikan kembali. Ada di situ Popsi ke depan maksudnya, tapi dibuang saja keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Jago Merah yang lakukan. Nomor punggung 4 mencoba, tidak ada kami membantu oleh berikan kiranya saudara. Kita saksikan kembali, masih 12 umpan cuek saja diberikan. Sektor 16 umpan yang cukup bagus melunduk di seperti melewati sektor daripada Popsi ke depan maksudnya. 16 dari kesebelasan daripada 16 dari Jago Merah ke depan maksudnya 11 yang dicari masih kotak-kotak bola dia langsung ke mulut gawang. Ditanduk kemarin berputar bola masih bertemu sudah penonton. Kita saksikan kembali apa yang terjadi. Nampaknya si kulit pundar ini diceklis saja oleh begitu dari pertahanan dari Popsi keluar lapangan pertandingan, hasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 10 masih kotak-katik bola dia kepada siapa akan umpan. 10 kiranya ke depan, gagal sudah betul, ditendang saja pemain nomor 28 berada pasang depan, kiranya ke situ si kulit pundar kembali terima penjagaan nomor punggung 18 dari kesebelasan Jago Merah ke depan maksudnya, tapi terhalang di kaki pemain dari kesebelasan Popsi nomor punggung 8 tadi. Kiranya ditendang saja 12 kali ini melewati satu pemain dari bahkan dua pemain dari kesebelasan masih bertemu dan Popsi masih Jago Merah masih kita saksikan kembali di situ apa yang terjadi saudara. Apa yang terjadi, nampak pundar ini diambil kembali oleh penjaga gawang. Kira-kira kita saksikan tendangan begitu bergemuruh di udara, diterima kembali penjagaan nomor punggung. Jadi sekian masih Popsi ke depan. Nomor punggung 6 kotak-katik bola dia kepada siapa ada umpan, masih perebutan bola penonton. 18 kiranya mencoba membangun serangan ataupun diambil kembali umpan segitiga, umpan LDR, umpan rebonding, umpan begitu saudara. Umpan apa lagi? Mohon berikan kepada reporter Anda untuk memberikan umpan-umpan ini. Suara penonton ke depan maksudnya masih kuasai bola. Terlambat sudah saudara. Semuanya telah berlalu. Ada di situ Popsi, masih Popsi saudara. Nampaknya pertandingan ini pada sore. Kita saksikan apa yang terjadi di situ. Tetap jaga sportivitas, jaga dan beberapa pemain di situ. Nomor punggung 3 dari Popsi mencoba menggali kulit pundar ini saudara untuk dapat ke dalam. Perebutan bola kembali terjadi. Nomor punggung 5 berduel satu pemain yang cukup ada di situ penonton, berjibaku lalu suara penonton ke depan maksudnya berbahaya. Apa yang terjadi
terjadi saudara. Begitu tadi serangan superonis yang dilakukan oleh Popsi belum membuahkan hasil, kiranya ditendang saja di sektor dari kesebelasan daripada ada di situ Jago Merah, maksudnya daripada Popsi kali ini dimainkan oleh Jago Merah punggung 10, kapten kesebelasan kiranya ke depan, maksudnya ditendang saja kepada nomor punggung 11, kota kada bola berbahaya, masih berbahaya, masih kiranya apa ada di situ tendangan juri ataupun wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Kira-kira kita saksikan apakah menit-menit terakhir para babak yang pertama ini bisa menyamakan dua-dua, apakah bisa kita saksikan nomor punggung 6 kali ini Jago Merah coba bangun serangan dari sektor nomor punggung 15, umpan rebounding diberikan, umpan cuap diberikan sudah, masih lepas umpan malas saja diberikan kepada nomor punggung 11 kali ini Popsi, masih Popsi berpenonton, Popsi kiranya memberikan ataupun memberikan umpan yang tujuh Popsi kepada satu, kiranya di situ ada pemain dari para Jago Merah nomor punggung 5 mencoba mengkotak atis kulit bundar ini untuk ditendang ke sektor nomor punggung 5, tapi keburu nampak-nampaknya walaupun kita saksikan mentari begitu tenggelam di barat sana, tapi di sini permainan cukup memukau antara Popsi Rana bertahan dan Jago Merah ke depan maksudnya, tapi kosek kembali nomor punggung 2 kali masih kita saksikan ada di situ pemain dari kesebelasan, penjaga gawang dari kesebelasan Jago Merah diambil kembali oleh Popsi ke depan, maksudnya diambil kembali atau ditanduk kembali, ditahan dengan dada nomor punggung 7 kali ini dari Popsi, kota kadik belum mampu 10 dari berebutan bola tadi, diambil saja diberikan saja sambil santainya, nampaknya apa yang terjadi di situ pemain dari kesebelasan Popsi dan nampak dan telah diterima kembali untuk kali di surat penonton on ball nomor punggung 6 masih kota kadik bola, lihat perebutan bola masih ada di sektor bertahan dari kesebelasan, kiranya di situ terjadi adu duel dalam tanda petik yang positif, kiranya dilakukan kembali sorak-sorai daripada penonton yang berlaga pada sore hari ini 18. Siapakah gerangan yang akan lakukan penonton kami agar jangan masuk ke dalam lapangan pertandingan dan nampak-nampaknya supaya dapat sepertipitasnya pertandingan ini sudah dilakukan kembali nomor punggung 10 dari Jago Merah, coba bangun serangan 12 kali ini masih 12 tenang sudah penonton, masih punggung 12 daripada Jago Merah, masih bola kotak bola kebar sultan lewat dari 1-2 pemain dari kesalahan Popsi ke depan, maksudnya cukup berbahaya sekali saudara. Apa yang terjadi saudara, kita saksikan betapa tadi situ adu duel dalam tanda petik positif kiranya terjadi di sektor dari 10-19 dari kesebelasan dari para Jago Merah. Sudah penonton jangan tahan dapat seangkat 2 detik saudara, masih kita saksikan saudara, kita saksikan apa yang terjadi, nampaknya kita saksikan ke depan apa yang terjadi saudara, apa yang terjadi saudara, seperti tolong mundur saudara, seperti bekas dijaga tinggi keamanan tentunya kita harapkan, walaupun pembawa acara ini begitu berapi. Kita saksikan ke depan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini sampai titik darah penghabisan, ya dalam arti kata yang positif saudara-saudara, kepada supporter tahan diri, supporter dari Popsi, supporter daripada Jago Merah tahan diri saudara, langsung tajam gas saja ke depan. Untung saja di situ di sudut lapangan dan ataupun tiang gawang terjatuh atau landing saja sekulit bundar ini sampai dilakukan kembali oleh pemain dari kesebelasan Jago Merah nomor punggung 6 mencoba memberikan umpan kah atau apakah kiranya ke depan berbobong tinggi mengudara, diambil kembali penjaga nomor 11 terus menuju berbahaya. Kita saksikan kembali apa yang terjadi, kita saksikan dan sudah penonton kita saksikan kembali dan kita saksikan apa yang terjadi secara demikianlah pada kata yang positif nomor punggung 16 daripada Jago Merah mencoba mengambil skuter benar ini diletakkan di titik adu penalti ini, dan supaya jangan mengganggu acara dari pada ini kita hentikan mikrofon kita sejenak. Masuk saudara, satu penendang, 1 gol dari Jago Merah. Kemudian nomor punggung 7 dari kesebelasan Popsi Silabing yang dipercayakan oleh timnya untuk melakukan tendangan ini. Apakah berhasil saudara? Kita saksikan saja dan mikrofon kembali kami matikan.
supaya penjaga gawang dan penendang ini tidak merasa risih atas suara yang begitu keras dari pengeras suara kita. Kita saksikan. Satu-satu masuk ke saudara. Pemberitahuan kami ini kepada panitia kami yang telah selesai bertugas di lapangan supaya membantu sektor parkir dan di jembatan kita. Dan kembali penendang yang kedua dari kesebelasan Jago Merah, nomor punggung 12 kah yang melakukan? Ya, nampak-nampaknya. Kita matikan sejenak pengeras suara ini supaya jangan merasa risih atas adu penalti ini. Masuk. Kami harapkan kepada penonton kami Tentipnian searah daripada untuk dapat memaksimalkan acara adu penalti ini. Nomor punggung 6 dari kesebelasan Popsi sedang berangsur-angsur dan memungut kulit bundar untuk diletakkan di tepat di titik tengah titik penalti ini, dipandu oleh wasit, dan kita matikan sementara mikrofon. Gagal saudara dari Popsi. Kiranya begitu kecewa di atas kecewa, begitu beratnya perjuangan daripada kedua tim yang berlaga, khususnya di adu penalti ini. Bagaimanapun seorang pemain hebatnya tentunya, begitu tadi kita saksikan nomor punggung 11 daripada Jago Merah mengambil si kulit bundar ini. Kita istirahat sejenak dan nampak-nampaknya dari posko panitia lapangan ini mohon maaf kepada Imam Haji ada di kejorongan ini. Dengan rasa berat hati tentu tanggung jawab ini tetap kami laksanakan adu penalti ini walaupun telah terdengar suara azan. Kami sekali lagi mohon maaf kepada masyarakat Jorong Luwu Gobing dan Imam Hatib yang berada di kampung ini. Atas perhatian dan maklumnya kami ucapkan terima kasih. Masuk saudara dilakukan oleh Popsi tadi. Kali ini penendang dari kesebelasan Jago Merah. Sungguh beratnya nampaknya langkah-langkah nomor punggung 6 ini. Apakah kesempatan nomor punggung 6 ini dalam adu nasib dalam tanda petik di adu penalti ini? Kita saksikan saja sudah penonton. Masuk saudara. Nampaknya kita saksikan selebrasi yang dilakukan oleh pemain daripada Jago Merah tadi cukup memberikan hiburan tersendiri kepada kita yang berhadir di lapangan ini. Kiranya dengan santai saja untuk melakukan tendangan ini, walaupun santai dalam penampilan tapi serius dalam pemikiran. Nomor punggung 4 ini kita saksikan saudara. Apakah dapat dimasukkan si kulit bundar ini? Kita saksikan. Nampaknya begitu tadi diblok saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Jago Merah. Sorak-sorai penonton
yang berada di lapangan ini tidak beranjak, walaupun nampaknya kata orang Mandailing bola-bola pontar pada hari ini, saudara. Lawan pengungsi Puluh kali ini mencoba keberuntungannya dari kesebelasan Jago Merah. Kita saksikan dan kita tahan napas agak 2 detik, saudara. Jago Merah berhasil menundukkan Popsi di adu penalti ini, saudara. Dan kita saksikan, terima kasih kepada kedua tim yang berlaga pada sehari ini, Popsi dan Jago Merah. Terima kasih kepada Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, supporter, pelatih, manajer kedua tim, kita yang berhadir semua di lapangan ini. Periksalah barang bawaan, jangan sampai ketinggalan. Hanya doalah yang mengiringi langkah untuk menemui sanak keluarga kita di rumah nantinya. Semoga niat tidak ada hal-hal yang merintangi di dalam perjalanan. Kalau ada